Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewi Gede Baskara Pramudia dengan NIM 2115101023 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Rombol 14. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Perayaan Nyepi di Bali pada masa New Normal. Nyepi merupakan hari raya suci agama Hindu yang dilaksanakan pada setiap tahun baru Saka, yang merupakan pergantian tahun pada kalender Bali atau kalender Saka. Hari perayaan Hari Raya Suci Nyepi jatuh pada hitungan Tilem Kesanga, yang dipercaya dalam agama Hindu merupakan hari penyucian dewa-dewa yang ada di pusat samudra yang membawa intisari amerta air hidup. Pada tanggal 3 Maret 2022, merupakan Nyepi tahun Saka 1944 yang dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Walau begitu, antusiasme pelaksanaan Hari Raya Nyepi oleh umat Hindu tidak berkurang sama sekali. Karena seperti namanya, Nyepi atau disebut juga dengan hari sunyi, maka umat Hindu menghentikan segala aktivitas mereka selama sehari sebagai pelaksanaan pergantian tahun kalender Saka. Nyepi sendiri berasal dari kata sepi, yang berarti sunyi atau senyap. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi sebagai perayaan pergantian tahun dalam kalender Saka sudah dilaksanakan semenjak tahun 78 Masehi. Lain halnya dengan perayaan pergantian tahun baru Masehi, seperti disebutkan sebelumnya, pergantian tahun baru Saka dilaksanakan dengan menyepi selama sehari atau 24 jam. Pelaksanaan nyepi sendiri dimulai dari jam 6 pagi pada hari pelaksanaannya hingga esok harinya pada jam 6 pagi juga. Aktivitas yang biasanya dilakukan sehari-hari dihentikan selama sehari dalam hari raya Nyepi ini. Dari perpergian, bekerja, hiburan, dan lainnya dihentikan selama sehari. Dari semua hal yang ada di dunia ini, pasti tercipta dengan tujuan. Sama halnya dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Tujuan utama dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi adalah untuk memohon kehadapan Ide Sang Widiwasi untuk menyucikan buah nalit atau alam manusia dan buah nagung atau alam semesta. Sebelum Hari Raya Nyepi dilaksanakan, terdapat beberapa rangkaian upacara yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya di daerah Bali. 3 atau 2 hari sebelum pelaksanaan Nyepi, umat Hindu biasanya melakukan penyucian diri dengan melakukan upacara melasi atau disebut juga dengan upacara melis atau mekies. Melasi sendiri adalah merupakan upacara penyucian diri untuk menyambut Hari Raya Nyepi yang dilakukan oleh seluruh umat Hindu di Bali. Upacara melasi digelar untuk menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan. Upacara melati umumnya dilaksanakan di pinggir pantai atau di pinggir danau dengan tujuan untuk menyucikan diri dari segala perbuatan buruk dari masa lalu dan membuangnya ke laut. Pada hari tersebut, segala sarana persembahyangan yang ada di pura diarak ke pantai atau ke danau. Karena dipercaya bahwa laut atau danau adalah sumber air suci atau tirta amerta dan bisa menyucikan segala leteh atau kotor di dalam diri manusia dan alam. Selain membawa sarana persembahyangan di pura, ke pantai atau di danau, benda-benda tersebut juga diarak dan diusung mengelilingi desa. Hal ini memiliki tujuan untuk menyucikan desa. Dalam upacara melasti ini, masyarakat dibentuk berkelompok ke sumber-sumber air seperti danau dan laut. Satu kelompok berasal dari daerah atau desa yang sama. Seluruh masyarakat yang mengikuti melasti ini mengenakan pakaian atau baju yang berwarna putih. Para pemangku berkeliling dan memercikan air suci kepada seluruh warga yang datang, beserta dengan perangkat-perangkat persembahyangan yang dibawanya, dan menebarkan asap dupa sebagai wujud menyucikan. Pelaksanaan upacara melati dilengkapi dengan berbagai kesajian seperti simbol Trimurti, yakni 3 dewa dalam agama Hindu, yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahma, serta juga Jumapana yang merupakan singgasana Dewa Brahma. Upacara keagamaan yang dilaksanakan setelah melasti adalah upacara Tawur Agung Kesanga, yang merupakan upacara yang wajib dilaksanakan bagi umat Hindu. Tawur Agung Kesanga merupakan simbol dari penyucian diri yang dilaksanakan 1 hari sebelum Hari Raya Suci Nyepi. Upacara ini memiliki makna sebagai wujud keselarasan antar umat manusia dengan alam semesta. Tawur Agung Kesanga sendiri adalah upacara budayatni yang dilakukan untuk kesejahteraan dan keselarasan alam semesta dengan umat manusia. Keseimbangan dan keselarasan alam semesta menjadi fokus utama selama hidup di dunia. Biasanya, setelah pagelaran upacara Tawur Agung Kesanga, pada sore harinya diadakan pergerakan ogoh-ogoh di seluruh pelosok, utamanya di Pulau Bali, walau tidak semua di wilayah Bali yang melakukan pengarakan ogoh-ogoh. Pada hari pelaksanaan Nyepi,
umat Hindu mengertikan segala kesibukan sehari-hari dengan melaksanakan catur berata penyepian. Seperti namanya, catur berata penyepian terdiri dari 4 aturan. Terdiri dari amati geni atau tidak berapi-api, atau juga disebut dengan tidak menggunakan api, dan termasuk juga dengan api nafsu yang mengandung makna pengendalian diri dari segala bentuk kemurkaan. Amati karya, tidak bekerja atau tidak melakukan kegiatan fisik dan yang terpenting dilaksanakan adalah melakukan aktivitas rohani untuk penyucian diri. Amati lelungan atau tidak bepergian keluar rumah. Dengan hal ini, kita dapat introspeksi diri dengan memusatkan pikiran asiti bakti ke hadapan ide yang widiwasi. Amati lelangwan atau tidak mendengarkan hiburan atau tidak melakukan rekreasi dengan maksud bersenang-senang. Salah satu upaya pemerintah, khususnya di Bali, untuk mendukung pelaksanaan catur berata penyepian ini adalah dengan mematikan layanan internet selama sehari. Merujuk dari info yang diberikan oleh Kominfo lewati SMS kepada masyarakat Bali, layanan internet dan televisi protokol atau IPTV dimatikan selama sehari yang dimulai dari hari Kamis 3 Maret 2022 hingga pada pukul 6 WITA hingga Jumat 4 Maret pada pukul 6 WITA. Namun, tidak berarti seluruh internet di Bali dimatikan selama sehari. Layanan internet masih dihidupkan pada objek vital dan kepentingan umum lainnya, seperti layanan rumah sakit, kepolisian, militer, dan lainnya. Sehari setelah melaksanakan Hari Raya Nyepi, disebut juga dengan Hari Suci Ngembak Geni. Ngembak Geni sendiri jatuh pada Pinanggal Pingkali atau tanggal 2 Sesi Kedasi atau bulan 10. Pada hari Ngembak Geni ini, tahun baru Saka memasuki hari kedua. Umat Hindu melakukan Dharma Santi dengan keluarga besar dan tetangga, mengucapkan puji syukur dan saling memaafkan antara satu sama lain untuk memulai lembaran tahun yang bersih. Gembak Geni terdiri dari dua kata, yaitu gembak yang berarti terbuka atau bebas, dan geni yang bermakna api yang mempunyai sifat panas dan dianalogikan seperti api yang membawa lambang semangat. Seperti semboyan api nan tak kunjung padam. Artinya adalah membawa semangat yang tak pernah mati. Dengan semangatnya membara atau berkobar, sesuai dengan sifat api, maka setelah perayaan Hari Raya Suci Nyepi yang merupakan sebagai hari pergantian tahun baru Saka bagi umat Hindu, dengan ini diharapkan dapat memunculkan semangat baru setelah melakukan perenungan selama sehari di Hari Raya Nyepi, dengan melaksanakan catur berata penyepian. Inti dari Dharma Santi adalah filsafat tatmawasi yang memandang bahwa semua manusia di seluruh penjuru bumi sebagai ciptaan diri yang widiwasi, hendaknya saling menyayangi satu sama lain, memaafkan segala kesalahan dan kekeliruan, hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Pada Nyepi tahun baru Saka ini, pada daerah Singaraja khususnya, merupakan daerah tempat tinggal penulis, pelaksanaan Nyepi biasanya ditandai dengan seperti umumnya pengarakan ogoh-ogoh yang berukuran besar. Ogoh-ogoh sendiri merupakan gambaran Butekale yang menciptakan energi negatif yang ada dalam diri manusia. Dalam pengarakan ogoh-ogoh tersebut sendiri pastinya digoyangkan oleh orang yang negen atau orang yang membawa ogoh-ogoh. Karena sesuai dengan namanya, ogoh-ogoh sendiri berasal dari kata ogah-ogah yang dalam bahasa Bali berarti sesuatu yang digoyangkan. Namun, untuk Nyepi tahun baru Saka 1944 pada tahun 2022 ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan pawai ogoh-ogoh sendiri untuk daerah Singaraja dilarang karena pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui, pada masa pandemi ini kita dilarang membuat kerumunan yang mengundang orang banyak. Karena hal tersebut, pawai ogoh-ogoh yang sudah pasti membawa kerumunan orang banyak untuk menonton pergerakan ogoh-ogoh membuat pemerintah melarang kembali pengarakan ogoh-ogoh untuk Nyepi pada tahun 2022. Dan sebagai penutup, perayaan pergantian tahun baru Saka dirayakan dengan pelaksanaan Hari Raya Suci Nyepi yang sudah menjadi ciri khas bagi umat Hindu di Bali, yang menghentikan segala aktivitas mereka dan menjalani catur berata penyepian yang terdiri dari amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelangwan. Dengan melaksanakan catur berata penyepian, kita sebagai umat manusia dapat introspeksi diri dan mengendalikan diri dan pikiran. Sekian presentasi artikel yang saya buat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.